mengucapkan salam bagi Bapak Ibu. Salam, apa kabarnya? Apa kabar FA kita semuanya? Katakan menuai banyak. Menuai banyak. Karena kita percaya firman Allah sedang digenapi bahwa Ia sedang mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Kalau rohnya dicurahkan maka semua manusia akan datang sujud memuji, menyembah Allah yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Dan akan memenuhi setiap eva-eva kita. Penuaian raya, penuaian besar sedang menanti setiap eva-eva kita. Yang percaya mari bertepuk tangan. Beri kemuliaan bagi Allah kita, kami undang bangkit berdiri setiap Bapak Ibu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari yang sangat indah, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul, yakni memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, di mana Engkau ditinggikan, nama Allah ditinggikan, maka Engkau Tuhan sendirilah yang akan menarik jiwa-jiwa dari timur, dari barat, utara, selatan akan berhimpun datang kepadamu Tuhan. Masuk dalam rencanamu yang ajaib. Sehingga kami boleh melihat lewat FA yang ada, lewat family altar yang ada. Kami akan melihat ada penuaian besar terjadi. Jiwa-jiwa boleh dituai ya Tuhan. Kami boleh melihat jiwa-jiwa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami boleh melihat mujizat Allah terjadi. Bahkan malam hari ini, di tempat ini, maka yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, setiap yang berbeban berat akan mendapat kelegaan yang datangnya daripadamu Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, setiap kami boleh mengalami kekuatan yang baru yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Abba. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam perjalanan. Mari sertai mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Tiba di tempat ini dengan selamat, dengan sukacita. Dan kami berdoa mereka semuanya mengalami janji Allah di tempat ini. Pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan sukacita kemenangan. Ora mata kaya rabata syakarabata syada. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, ibadah KKR-FA di tempat ini sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat perbuatan Allah kami dinyatakan di tempat ini. Tidak ada tempat duduk yang kosong. Dan tidak ada tempat yang tidak dialami oleh mujizat Allah. Semuanya mengalami mujizat Allah malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan KKR-FA malam hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama kita katakan amin. Rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Hidupku ada di
tanganku. Yes, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, sebab pujian kami hanya untuk Tuhan Yesus. Rohmu yang memberi penghiburan, mari bersama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau bersyukur, tetap bersyukur. Yes, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik, yang terbaik. Mari bersama Bapak Ibu kita bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Sekali lagi, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Allah kekuatan kami, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Sebab Tuhan menjadikan hari yang terbaik bagi kami. Yang terbaik. Ku mau bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan kemuliaan ke Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Yes. Kami bersyukur buat hari yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Bikin namamu dipuji, orang kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati.
Sebab Dia Tuhan yang sungguh baik, amin. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kerinduan kami datang kepadamu. Di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh menyembah. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar syaron, ku cinta Engkau Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Saudara bersama-sama wanita. Mari yang pria katakan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. mari bersama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah-Mu ya Tuhan kami, Allah kami. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan kami, seumur hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah di malam hari ini kami boleh mengangkat setiap pujian kami, kami angkat setiap sembah kami ya Tuhan, hanya bagi-Mu, Raja kami, Allah kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari jemaat saja nyanyikan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long
Haleluya. Oh yarana mayarana masamba. Rimi yarana masandi. Haleluya, haleluya. Oh yarana bara 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 bara. Oh yarana mayarana masandi. Tuhan, kami bersyukur untuk hari terakhir di bulan yang ke-6 dan besok kami akan masuk dalam bulan yang baru, yakni hari-hari yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan kami dan memberkati segala pekerjaan kami, perjalanan kami, pelayanan yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Kami mohonkan ya Tuhan jamahan-Mu dan perkenanan-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kami. Kami percaya berkat-Mu sajalah ya Tuhan yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Susah payah tidak akan menambahi apapun. Oleh sebab itu saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati family altar demi family altar yang ada. Oh rabataka yarala basiki nama yarala masan di. Oh rabataka yarala masan di. Mari angkat tangan saudara. Lepaskan berkat. Kami melepaskan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh ya rala bataka rala batu, ya rala basi, ya rala batu. Oh rabababa. Kami melepaskan berkat atas setiap ibadah-ibadah FA yang ada. Tuhan, Kau yang akan menumbuhkan setiap benih firman yang telah ditabur, sehingga benih firman itu akan bertumbuh, berlipat, lipat, 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 lipat dan lipat kali ganda. Oh, kami melepaskan berkat atas pekerjaan-pekerjaan, atas usaha, atas ladang-ladang kami, atas pekerjaan-pekerjaan kami di kantor, atas kebun-kebun kami. Oh ya rala takara lama tu, ya rala atas setiap usaha dan toko-toko kami. Kami lepaskan berkat yang berlimpah-limpah, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh ya rala takara lama tu, ya rala berkat-Mu, berkat-Mu ya Tuhan. Ya rala masandi, siki nama ya rala masando. Oh ya rala bara. Kami melepaskan berkat atas setiap orang-orang yang memberkati kami. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu surga. Kau mencurahkan perbendaharaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di wadah ini. Kami memohonkan berkat daripada-Mu. Oh, Kau memberkati
Departemen Keuangan, Departemen Pembangunan. Oh ya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu. Oh ya kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia. Oh ya kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf Amin, untuk seluruh gubernur, wali kota, bupati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kami melepaskan berkat atas hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Departemen Keuangan, OJK, Bank Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat kebijakan yang daripada-Mu turun dan memenuhi hamba-hamba-Mu. Oh ya kami memberkati setiap menteri yang menjadi pembantu-pembantu presiden. Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu, tidak ada yang jatuh. Oh ya kami juga berkata Shalom Yerusalem, Shalom. Diberkatilah tembok-tembok-Mu dan diberkatilah puri-puri-Mu. Yes. Oh ya Engkau memberkati generasi muda kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Biarlah sejak masa muda generasi muda kami boleh memperoleh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oh ya Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami, sehingga kami akan melihat kebangkitan daripada anak-anak muda. Mereka akan bernubuat. Tuhan, Kau akan memberikan penglihatan-penglihatan. Engkau akan memberi mimpi kepada orang-orang tua. Engkau mengajari batin kami pada waktu kami tidur. Bukakan pintu-pintu kebenaran sehingga kami boleh masuk dan kami boleh tinggal di dalamnya ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pelindung dan perisai kami. Kau melatih tangan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kami berdoa untuk hari doa nasional pada tanggal 4 dan 5 yang akan dilaksanakan di wadah dan di tempat ini. Kami mohonkan ya Tuhan berkat-Mu. Biarlah damai-Mu, kerukunan daripada-Mu dicurahkan atas hamba-hamba-Mu dan atas bangsa dan negeri kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, urapi kami. Urapi kami dengan pengurapan-Mu yang ajaib. Ulurkan tali kasih-Mu dan Kau menarik kami untuk lebih lagi. Urapi hamba-Mu. Ini doa dan sembahyang kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin, amin.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, haleluya. Silakan duduk, saudara. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Jun. Dan sebentar kita akan tinggalkan bulan Juni untuk masuk ke dalam bulan yang baru, yakni bulan Juli. Bulan di mana kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-30 daripada gereja kita. Saya telah menyelesaikan penulisan langsung 2 judul buku. Jadi yang pertama mengenai leadership dan yang kedua, nah itu berbicara tentang sejarah perjalanan 30 tahun gereja ini. Nah kita berdoa sekarang sedang naik cetak ya. Dan kita harapkan tanggal 20 semua sudah jadi, tanggal 25 nah Anda sudah bisa memiliki bukunya. Tuhan kita luar biasa. Oke. Mari kita akan lihat saudara Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Dan kita akan melihat ayat yang ke-13. Nah saya mau cerita kepada saudara bahwa ada 3 hari raya yang perlu diperhatikan oleh bukan hanya orang Israel tapi juga oleh kita semuanya. Yakni yang pertama adalah hari raya daripada roti tidak beragi. Yang kedua adalah hari raya daripada 7 minggu. Dan yang ketiga adalah hari raya daripada pondok daun. Nah, apa yang terjadi pada waktu pertama kali dalam Alkitab orang-orang Israel merayakan hari raya daripada roti tidak beragi. Maka pada hari itu Tuhan mengajak orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan selama lebih 400 tahun. Dan Tuhan membawa mereka untuk masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, tetapi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dan kalau kita melihat ayat-ayat yang lainnya, maka saya percaya Tuhan tidak membawa orang Israel itu untuk menikmati tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya saja. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, maka Tuhan menuntun Israel untuk bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan dengan tangan yang kuat membawa orang Israel keluar dari Mesir supaya orang Israel dapat menemukan pribadinya dan dirinya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu adalah suatu agama yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, maka saudara kita berusaha untuk bertemu dengan Allah pencipta kita. Kita memilih dengan kehendak bebas kepada siapa kita beribadah. Tapi tidak demikian halnya dengan kekristenan. Kekristenan bukan saudara yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih saudara. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ya kalau mau tepuk tangan silakan. Ya Anda bisa ya memberikan tepuk tangan. Katakan sebelah kiri kanan saudara. Anda dipilih. Ya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu mereka tiba di atas Gunung Sinai pada hari raya Pentakosta. Maka dicatat saudara, pada hari raya Pentakosta yang pertama yang terjadi di Gunung Sinai, maka Tuhan memberikan 10 hukum yang dibagi menjadi 2 loh batu. Dan di Gunung Sinai, maka saudara Tuhan mengubah status daripada orang Israel di mana selama 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir.
Tapi setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka tiba di Gunung Sinai, maka di situ Tuhan mengubah status mereka dari budak itu menjadi imamat yang rajani. Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Tuhan berkata, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Kamu akan menjadi bagian bagiku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, pada waktu Tuhan membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan punya rencana supaya Israel ini menjadi imam dan raja. Atau dengan kata lain, mereka akan menjadi imamat yang rajani. Nah, saya percaya selama 40 tahun Tuhan mengajar Israel. Bukan dengan iming-iming, kalau kamu ikut saya akan memberkati kamu, kata Tuhan. Oh, enggak begitu. Tetapi dalam Keluaran 15 ayat yang ke-13, Tuhan mengajak Israel untuk menemukan dirinya. Karena pada waktu Israel menemukan Tuhan, saya percaya hidup mereka akan berubah. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Yang mengubah Israel bukan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi yang mengubah Israel adalah pada waktu Israel memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Dan Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Yaitu satu hal. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. 30 tahun yang lalu, saya minta musik saja. Saya memulai pelayanan di kota Medan hanya dengan 119 orang saja. Ya. Dan gereja ini adalah gereja yang susah. Gereja yang miskin. Saudara sungguh, saya tahu arti kemiskinan dan saya tahu arti kekurangan. Kenapa? Karena gereja ini 30 tahun yang lalu adalah gereja yang sangat kecil. Mohon maaf ya, untuk bayar persembahan kasih hamba-hamba Tuhan,
nggak pernah cukup. Untuk bayar sewa, nggak pernah cukup. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba Tuhan bicara, hambaku, jangan cari orang kaya. Tapi kamu layani orang-orang yang miskin itu yang ada di pinggir jalan kereta api. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya miskin? Apakah kekurangan orang miskin di gereja ini? Gereja kami susah. Kenapa Tuhan tidak suruh saya untuk mencari orang-orang yang diberkati? Tuhan katakan tidak. Karena aku ada bersama-sama dengan orang-orang yang susah dan menderita. Waktu kamu melayani mereka, kamu melayani aku, kata Tuhan. Orang-orang kaya, kalau kamu layani, mereka bisa membalas. Tapi kalau orang miskin kamu layani, mereka gak bisa balas. Tapi aku nanti akan membalas kamu. Karena sesungguhnya orang yang memiliki hati kepada orang-orang miskin, mereka adalah pribadi-pribadi yang memiutangi Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, oleh sebab itu, nah ini kepada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, ya, jangan melihat orang miskin itu sebagai beban. Tapi lihatlah orang yang membutuhkan pertolongan Anda adalah ladang tempat di mana Anda menabur. Kalau Anda menabur, saudara, bukan orang miskin itu yang akan membalas. Tetapi yang memiliki orang miskin yang ada di surga yang akan melihat. Dan dia berkata, saya punya alasan untuk memberkati kamu. Kenapa? Karena Tuhan memiutangi saudara. Kalau Tuhan yang berhutang kepada Anda, percayalah, dia akan membayar. Dan pada waktu dia membayar, suatu ukuran yang dipadatkan, yang diguncangkan sampai melimpah keluar. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Next. Di dalam Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Nah, kalau Anda lihat perikop ini dan Anda baca terusannya, maka di Gunung Sinai, saudara, Tuhan mengangkat orang Lewi dan Tuhan memberikan kepada orang Lewi satu jabatan pemberian. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan hadiah kepada orang Lewi. Karena dari 12 suku yang ada, hanya orang Lewi yang diperkenankan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Yang lain mereka tidak boleh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam perjanjian baru, maka kegagalan Israel sebagai imam bagi dunia ini, saudara, digenapi pada waktu Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Ingat, pada waktu Tuhan membawa Israel, sebenarnya bukan hanya Lewi yang ingin dijadikan imam oleh Tuhan. Tetapi seluruh bangsa, 12 suku dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam. Tetapi Israel gagal di dalam mengeksekusi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Hanya satu dari 12 suku. Namun di dalam perjanjian baru,
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan daripada Allah kita yang besar, yang memanggil kita keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang bukan keturunan orang Lewi bisa menjadi imam bagi kita semuanya? Saudara, dicatat dalam kitab Ibrani, Tuhan Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi Tuhan Yesus menjadi imam berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan keimaman daripada Tuhan Yesus, yaitu keimaman menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sehingga setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, maka saudara pun adalah imam dan raja. Imamat yang rajani. Nah, mengapa Tuhan ingin kita menjadi imamat yang rajani? Saya mundur sebentar. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Orang yang melayani di tempat kudus akan memperoleh hidupnya dari tempat kudus. Orang yang melayani mezbah akan memperoleh bagian dari mezbah itu. Nah, mengapa Tuhan panggil kita untuk menjadi pelayannya, menjadi imam dan raja, menjadi imamat yang rajani, untuk melayani Tuhan di tempat kudusnya? Karena kepada saudara dan kepada saya, Tuhan tidak hanya mempercayakan berkat daripada dunia ini saja, tapi Tuhan juga mau saudara dan saya menerima berkat yang datang dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara kita kemudian bisa menarik berkat itu? Dan kita bisa kemudian saudara menikmati berkat-berkat yang bukan datang dari dunia ini saja, tapi datang juga dari surga. Nah, perhatikan ayat ini. 1 Korintus 9:13. Pada waktu kita melayani Tuhan, kita tidak hanya duduk manis sebagai jemaat yang datang pada hari Minggu, dan kemudian minggu yang akan datang kita akan datang lagi, dan minggu seterusnya dengan setia kita datang beribadah. Tetapi kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani Dia, supaya kita dapat dekat dengan Dia, supaya kita bisa menikmati kebaikan-Nya, supaya kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara, apa yang Anda lihat pada hari ini, itu adalah bukti daripada kebenaran ayat-ayat ini. Waktu kita mendapatkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pada waktu kita kehilangan Dia, kita akan kehilangan semua yang indah. Waktu kita melayani Dia, kita mendapat bagian daripada Tuhan. Dan Alkitab berjanji, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat keturunan orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah mereka meminta-minta roti, tetapi mereka akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Keturunan orang-orang benar diberkati oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Next, saya akan akhiri saudara. Ya, saya baru pulang dari luar negeri. Jam 3 tadi pesawat saya baru mendarat. Nah, saya langsung saudara pulang ke rumah mandi dan saya ada di sini. Ya, oleh sebab itu pita suaranya ini tidak maksimal. Besok saya mesti 3 kali khotbah di pemakaman Pak Rudolf. Minggu saya masih mesti melayani lagi dan kita harus rapat HDN. Ya, Tuhan kiranya memberi kekuatan. Next, Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Saudara, pada waktu saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya melayani pekerjaan Tuhan sepenuh waktu, saya mengalami itu kebangkrutan yang kedua dalam hidup saya. Kebangkrutan yang pertama yang pernah saya alami, rumah saya kebakaran. Saya pernah cerita ya, rumah saya kebakaran, barang-barang berharganya, nah kemudian dipindahkan ke mobil, dan mobilnya dibawa lari orang. Kalau Anda lagi sial tuh begitu. Ya, jadi kita kerja buat maling saudara. Ngeluarin barang-barang nih, emasnya, uangnya, harta-harta yang berharganya dimasukin ke mobil. Mobilnya dibawa lari sama orang. Kita mesti kemudian bangun rumahnya kembali ya. Nah, itulah kebangkrutan pertama. Kebangkrutan kedua, waktu saya kemudian menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, waktu kemudian saya, saudara, tawar-tawarin sama Tuhan gak tahan. Hidup begini gak tahan. Sudahlah saya balik kerja aja. Toh kalau saya balik kerja, hidup saya lebih baik daripada menjadi seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba ayat ini turun. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Saudara, Lewi adalah satu-satunya suku yang tidak mendapat bagian warisan dari tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka masih memiliki kota-kota perlindungan. Tetapi, saudara, kekayaan daripada tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu dibagi oleh Tuhan, oleh Yosua kepada 11 suku yang lainnya. Karena bagian daripada imam, warisan daripada imam itu Tuhan. Tuhan itu sendiri. Saya ingat, Pak Niko pernah tulis lagu ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Amin. Saudara, ini ayat firman Tuhan. Tapi pada waktu seorang hamba Tuhan menyanyikan lagu ini, tiba-tiba dia berhenti nyanyi. Kemudian saudara, dia ngomong sama jemaat, kalau semua-muanya milik Tuhan, bagian saya mana? Saudara, dikasih oleh Tuhan, saya kaget.
Dan semua jemaat kaget. Saudara, apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini lupa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia mulai mengata-ngatai, dia mulai mengolok-olok firman. Dia menggunakan mimbar ini bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi dia gunakan mimbar ini untuk berkata Tuhan tidak adil. Karena semua adalah milik Tuhan. Bagian saya mana? Hamba Tuhan ini betul-betul jatuh miskin. Dan tidak punya apa-apa. Saudara, sebagai imam, maka apa yang menjadi milik Tuhan, itu milik kita. Halo? Ya? Nah, bagaimana caranya? Layani Tuhan dengan segenap hati. Pentakosta. Kalau Anda lihat karunia-karunia roh, karunia-karunia pelayanan. Diberikan oleh Tuhan supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Pada waktu kita melayani satu dengan yang lain, maka pada hakikatnya kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita dapat bagian dari dirinya. Oleh sebab itu, ya, makanya ini, jangan takut. Kalau kamu cari berkat yang datang dari dunia ini saja, ya, tetap ada siklus. Kan tetap ada panas dingin, siang malam, ya kan, kemarau dan hujan, tetap ada siklus. Tapi waktu siklus itu terjadi dalam dunia, jangan takut. Ada Tuhan yang memberkati. Amin. Dan Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahi apapun. Jadi, layani saja Tuhan dengan segenap hati. Jangan punya agenda. Tanya, kenapa kamu melayani? Karena saya sayang sama Tuhan. Kenapa kamu melayani? Karena Alkitab mengajarkan, pada waktu saya mencintai Tuhan, saya akan melayani Dia. Sama seperti waktu Tuhan mencintai saya, Tuhan akan melayani saya. Amin. Amin. Nah, bagaimana cara Anda mengaplikasikan dalam hidup ini? Nah, ini saya mau bicara nih tentang kejadian. Perhatikan baik. Satu-satunya bangsa yang selama ribuan tahun tidak pernah menukar Allahnya dengan yang lain, itu adalah Israel. Indonesia, kalau Anda lihat periode beberapa ratus tahun saja, dulu Indonesia saudara dikenal sebagai penganut agama animisme. Animisme, dinamisme, kemudian saudara masuklah Buddha. Ada candi di mana-mana. Dari Buddha kemudian berganti dengan Hindu. Hindu berganti dengan Islam. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Indonesia mengganti Allah yang kepadanya Indonesia itu beribadah. Tetapi mengapa orang Israel ribuan tahun mereka tetap beribadah kepada Allah yang sama? Nah, karena di dalam Kejadian pasal yang ke-48, pada waktu Yakob memberkati Yusuf anaknya yang paling dia sayang, maka dia memberkati Yusuf dan dia mewariskan Yusuf bukan kekayaannya,
bukan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan, harta itu bisa habis. Nanti Pak Harap bisa cerita orang-orang kaya yang pernah hidup di Medan. Yang beberapa keturunan kemudian hartanya habis sama sekali. Orang-orang yang sangat terkenal di kota Medan. Tapi pada waktu Yakob sebelum dia meninggal, dia mewarisi Tuhannya kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena dia sendiri mewarisi Allah di dalam hidupnya. Dia kesaksian di sini. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku masyhur. Namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara jujur. Sekarang saya sudah masuki usia senja. Ya udah 30 tahun melayani, usia saya udah 63 tahun. Nah, saudara, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Hartakah atau Tuhan yang Anda wariskan? Yakob mewariskan Tuhannya kepada anak-anaknya dan dia berkata, sebagaimana aku diberkati oleh Allah yang menjadi Allah daripada nenekmu dan nenek moyangmu, maka Allah yang sama kiranya akan memberkati kamu. Dan apa yang mereka lakukan? Saudara, nanti Anda baca peraturan daripada perayaan Sabat. Perayaan Sabat, seorang kepala rumah tangga memecahkan roti dan mereka minum anggur. Dan pada waktu mereka makan dan minum pada hari Sabat, seorang bapak akan melepaskan berkat kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya beribadah kepada Tuhan, supaya anak-anaknya mengasihi Tuhan. Dan mereka diberkati dengan berkat daripada Allah yang kepadanya kita beribadah. Setiap pagi saya berdoa untuk anak-anak saya. Dan kalau kami bersama-sama, saya menumpangkan tangan atas mereka. Dan saya berkata sebagaimana Tuhan memberkati Papa. Maka Tuhan yang sama, yang memberkati Papa sampai dengan hari ini, akan memberkati kamu juga. Akan memberkati keturunan kamu. Saudara, saya percaya kalau saya wariskan kekayaan, maka kekayaan tidak seberapa itu akan habis. Tapi kalau saya mewariskan Tuhan kepada anak-anak kami, maka sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan akan memberkati anak-anak kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saya minta musik saja. Saya akan tutup dengan 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 dan Efesus 1 ayat yang ke-18. Saudara, mengapa kita perlu Roh Kudus? Mengapa kita perlu mengalami Roh Kudus sekali lagi? It's Pentecost again. Karena Roh Kudus itu adalah meterai buat saudara.
Yakni pada waktu Roh Kudus turun atas saudara, Roh Kudus akan memetraikan Anda, yakni Anda menjadi milik daripada Tuhan. Dan waktu Anda dimiliki oleh Tuhan, maka Anda pun akan memiliki Dia. Dan waktu meterai itu ada, kita punya hak untuk menikmati semua janji Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, sekalipun jemaat kita hanya 50.000, saya berani membangun gereja yang seperti ini. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan sebelah kiri kanan Anda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Berapa banyak Anda yang mau menerima Roh Kudus? Mari, yang mau didoakan maju ke depan. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya. Mari sekali lagi. Haleluya. 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 Saya minta musik saja. Saudara, bagaimana cara kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sederhana, minta aja. Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Beri saya bahasa roh. Dan pada waktu bahasa roh itu turun, saudara, jangan tahan. Biarkan dia mengalir. Oh rabatakaya rala. Karena Roh Kudus akan berdoa kepada saudara. Roh Kudus tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda akan menikmati janji-janji Allah. Mari hamba-hamba Tuhan, yuk Ramot. Hamba-hamba Tuhan yang lain, mari kita tumpangi tangan. Oh rabatakarala basyadadalala bayarala batakarala. Tuhan, kami tidak minta kekayaan, tapi kami minta Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Oh, Rabatakarala. Roh Kudus penuhi kami. Oh, ya Allah. Mari terima. Yes. Terima. Terima. Holy fire. Oh ya rala. Ya benar. Terus ya. Oh ya rala matu. Oh ya rala. Roh Kudus bangkitkan.
bangkitkan kekuatan. Oh ya Allah, mari hati-hati yang lain. Berjaga-jaga, jangan sampai ada yang jatuh. Oh ya lama ya lama sandu. Siki nama ya lama so. Penuh. Mari hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa. Oh ya. Oh ya Holy Spirit, yes. Oh ya Jamah ya Tuhan, jamah. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, beri api, oh terima, yes, oh ya mari musik saja. Bahasa roh. Oh ya Oh ya Oh ya mari sekali lagi. Oh ya Oh ya sini dia oh ya oh ya lawat ya Tuhan. Oh ya yes.
pada tanggal 4, tanggal 5 akan ada hari doa nasional dilaksanakan di tempat ini, saudara. Nah, mari saya ingin mengundang saudara semua hadir, karena tempat ini semua akan terbuka buat kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pengumuman Paramot yang tugas hari ini ya. Paramot, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat lawatan-Mu, buat pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang memperbarui setiap kami, Engkau yang membangkitkan kekuatan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, karena malam ini adalah satu malam yang dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi berkat bagi kami malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi. Engkau yang memberikan kekuatan lebih lagi. Engkau yang tutup bungkus hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih lagi ya Allah. Terima kasih buat setiap kami yang boleh hadir. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Engkau lebih lagi memakai setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru Bapa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan tutup ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya api Roh-Mu membakar setiap kami. Api Roh-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Api Roh-Mu menuntun kami lebih lagi mengasihi-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita kepada Bapa surga. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus, persekutuan yang begitu manis indah bersama dengan Allah Roh Kudus, itu yang selalu ada menyertai kehidupan kita malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang kita percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan atau dengan cara men-scan QR dari gereja kita. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,